Pura-pura lumpuh. Episode 72, mengingatkan apa yang sudah ia lupakan. Mungkin cuman perasaan kamu aja kali. Aku gak pernah ketemu sama kamu kok. Elak Zafran. Iya kali ya, ujar Prita menganggukkan kepala. Kalian ngomongin apaan sih? Kok kayaknya serius gitu? Anggi keluar dari kamar mandi dan bertanya dengan raut penasaran melihat suasana ruangan yang terlihat sangat menegangkan bagi Zafran. Pasti kalian lagi ngomongin gue ya? Selidik Anggi dengan nada bertanya. Kok lo tahu sih? Jadi gini, gue itu nyoba promosiin lo sama Aza. Barangkali aja kalian cocok. Balas Prita blak-blakan. Gila lo ya, Aza gak usah dengerin dia. Prita ini emang orangnya nyablak, barbar gitu, ujar Anggi tidak percaya dengan apa yang sahabatnya katakan. Kemudian ia mencoba menjelaskan pada Zafran agar tidak mempercayai ucapan Prita. Sama lo juga barbar. Gue kan cuman mau bantu lo aja, Nggi, biar lo gak jomblo terus menerus. Sungut Prita memajukan bibirnya. Emang lo kira lo gak jomblo, hah? Balas Anggi emosi. Bisa-bisanya Prita mengobrol sahabatnya pada Zafran. Padahal kalau waktunya sudah tiba juga Anggi akan segera memiliki pacar. Gue kan udah punya gebetan, Gi. Balas Prita tersenyum malu. Siapa? Pak Irsyad. Mimpi aja deh lo. Gue kasih tahu lo ya. Lo itu nggak jodoh sama Pak Irsyad. Lo jodohnya sama. Anggi benar-benar dibuat emosi oleh Prita. Gadis itu berkata sambil berkacak pinggang. Sampai-sampai ia hampir mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh ia katakan untuk saat ini. Beruntung Zafran bergegas membekap mulut Anggi dan memelototinya. Kalau tidak, maka Prita akan kembali mempertanyakannya lagi. Dan yang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Aza apaan sih? Kok main bekap-bekap mulut Anggi aja? Protes Prita. Kata lo siapa jodoh gue kalau bukan Pak Irsyad? Emang lo Tuhan yang bisa seenaknya mutusin siapa jodoh gue? Tanya Prita balik tersulut emosi. Kalian berdua apaan sih? Kok malah jadi berantem gini? Protes Zafran melihat Prita dan Anggi yang semakin memanas. Prita dan Anggi tertawa secara bersamaan. Maaf, aku sama Prita kalau lagi berdua emang suka kebablasan. Ya, walaupun kadang berantem, tapi ujung-ujungnya ketawa bareng. Ujar Anggi yang kemudian diangguki oleh Prita. Bener banget. Jadi lain kali kalau Aza lihat kita berantem jangan heran ya. Karena aku yakin kalau Aza bakal sering berada di dekat kita. Ujar Prita percaya diri. Sok tahu loh. Balas Anggi sambil menoyor kepala Prita. Zafran hanya tersenyum melihat tingkah konyol Prita dan Anggi. Ia tidak pernah menyangka akan melihat pertunjukan konyol di rumah sakit ini. Terlebih dari dua gadis yang belum lama ini ia kenal dekat. Anggi, berani lo noyor-noyor kepala gue lagi. Awas lo ya. Ancam Prita. Pintu terbuka secara tiba-tiba. Maaf ganggu, saya lupa ketuk pintu dulu. Ujar seorang pria muda menggunakan snelly atau jas kebanggaan seorang dokter. Gak apa-apa dok, silakan masuk. Balas Anggi mengulas senyum. Coganta, bisik Anggi menggoyangkan lengan sahabatnya.
Biasa aja, gantengan juga Pak Irsyad, balas Prita malas. Dokter masuk ke dalam dan langsung menghampiri Prita. Tanpa basa-basi, ia langsung memperkenalkan diri. Selamat pagi, perkenalkan saya Bara, dokter spesialis kejiwaan di rumah sakit ini. Ini kunjungan pertama saya setelah mendapat surat rujukan dari dokter Rudi, ujar dokter Bara memperkenalkan diri. Dokter nggak salah ruangan kan? Tanya Prita mengerutkan keningnya bingung. Kenapa dokter spesialis kejiwaan bisa masuk ke dalam ruangannya? Masa sih? Kayaknya enggak deh, balas dokter Bara mengedarkan pandangan. Kamu Prita Laura kan? Sambung dokter Bara bertanya. Iya, itu benar nama saya. Tapi saya nggak gila, dok. Kenapa dokter bisa ke ruangan saya? Jawab Prita keheranan. Siapa yang bilang kalau kamu gila? Santai aja, nggak usah pakai saya. Aku aja biar lebih nyaman, balas dokter Bara. Dokter itu merupakan dokter lulusan Universitas Amerika. Ia dokter termuda yang memiliki gelar di belakangnya. Setiap bertemu dengan pasien yang lebih muda darinya, ia lebih memilih untuk bersikap santai. Jika bertemu dengan pasien yang lebih tua darinya, ia memilih untuk bersikap formal. Dan seperti saat ini, ia berbicara dengan Prita seolah-olah Prita adalah temannya. Tapi dok, sebenarnya dokter kesini mau memeriksa saya apa teman saya? Tanya Prita. Pakai aku aja. Memang kenapa? Jawab dokter Bara mengingatkan. Kemudian ia balik bertanya. Iya, itu lihat aja teman aku dok. Masa di dalam ruangan pakai kacamata hitam? Balas Prita menunjuk ke arah Anggi. Dokter Bara menoleh ke arah Anggi dan ya, ternyata dari tadi ia tidak sadar ada sosok Anggi yang memakai kacamata hitam. Lah, iya bener. Kamu kenapa pakai kacamata hitam di dalam? Tanya dokter Bara baru menyadarinya. Tren terkini dok. Masa dokter muda yang setampan dokter Bara nggak tahu sih tren terkini? Balas Anggi melipat kedua tangannya di depan. Tren macam apa kayak gitu? Sungut Prita menimpali. Jadi Prita, boleh aku menanyakan sesuatu sama kamu? Tanya dokter Bara mengakhiri perbincangan yang menurutnya kurang penting. Boleh dok, asal jangan kayak dokter Rudi aja nanyanya, sahut Prita. Emang dokter Rudi nanya apa? Tanya dokter Bara mengenyitkan dahinya penasaran. Nanya hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Kayaknya dokter Rudi deh yang mesti diperiksa sama dokter, sahut Prita yang mendapat kekehan dari dokter Bara. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Prita. Dokter Rudi nanya kayak gitu karena beliau ingin memastikan kondisi kamu aja. Dan sekarang boleh gak kalau aku minta kamu ceritain alasan kenapa kamu bisa dirawat di rumah sakit ini? Tanpa menjawab ucapan dokter Bara, Prita langsung bercerita. Ia menceritakan kejadian yang terjadi pada 2 tahun lalu dan benar-benar melupakan kejadian kemarin. Bahkan sedikit pun mengenai pernikahannya atau alasan kenapa ia bisa menikah, ia tidak mengingatnya sama sekali. Kemarin itu jam pelajaran olahraga. Anak-anak lain pada main bola dok. Cuman aku aja sama Anggi yang lagi istirahat, terus duduk di tangga area lapangan. Nah, kebetulan gebetan aku si guru bahasa Inggris lewat.
Rencana aku sih mau godain tuh guru. Pas aku mau bangun, gak taunya ada bola yang nyamber ke kepala aku. Terus pingsan deh. Pas aku bangun, tahu-tahu udah ada di rumah sakit. Prita bercerita panjang lebar mengenai kejadian itu. Oh gitu. Jadi kamu suka sama guru bahasa Inggris di sekolah? Tanya Dokter Bara basa-basi. Iya dok, dia itu guru yang paling muda, paling ganteng lagi. Jawab Prita membayangkan sosok Pak Irsyad. Kalau sama Dokter Bara, gantengan mana? Tanya Dokter Bara. Gantengan Pak Irsyad kemana-mana lah. Jawab Prita yakin. Cie, yang udah tergila-gila sama guru bahasa Inggris. Goda Dokter Bara. Sedari tadi, Zafran dan Anggi hanya memperhatikan interaksi antara Prita dan Dokter Bara. Anggi sama sekali tidak terkejut dengan keadaan Prita, karena sebelumnya memang ia sudah tahu. Sementara Zafran, meskipun Susilo sudah menjelaskan sebelumnya, ia masih saja terkejut mendengar Prita bercerita. Ia merasa kasihan pada bosnya. Tidak hanya terluka, tetapi bosnya juga harus kehilangan istrinya. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, Prita. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Pamit Dokter Bara. Dan untuk walinya bisa ikut ke ruangan saya. Sambung Dokter Bara agar wali dari Prita ikut ke ruangannya. Tapi dok, bapak sama ibu. Udah, gak apa-apa biar aku aja. Potong Zafran. Jadi gimana keadaan Ibu Prita dok? Tanya Zafran. Ibu Prita? Iya dok, Ibu Prita itu istri dari bos saya. Jawab Zafran. Oh gitu, jadi begini, biar Prita bisa cepat sembuh atau bisa kembali mengingat kejadian yang dia lupakan, dia harus diingatkan. Misalnya kayak pergi ke tempat-tempat yang biasa dia kunjungi, bertemu dengan orang-orang yang sudah dia lupakan, atau hal-hal apapun yang bisa mengingatkannya kembali. Tapi dengan catatan, jangan terlalu memaksa. Jelas Dokter Bara. Jika seperti itu caranya, maka Zafran harus memberitahu Firas bagaimana kondisi Prita saat ini. Karena Firas berperan penting dalam proses penyembuhan Prita. Lalu bagaimana caranya ia menjelaskan pada Firas, sementara Firas dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setelah keluar dari ruangan Dokter Bara, Zafran benar-benar gelisah. Entah apa yang harus ia lakukan, antara memberitahu Firas atau tetap diam. Namun jika ia tetap diam, lalu bagaimana caranya agar ia bisa membantu Prita mengingatkan apa yang sudah ia lupakan? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.